Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Melanjutkan Duels and Duality yang dibuat oleh Marty Sears. Ini semacam puzzle hunt dan link puzzlenya ada di deskripsi video di bawah, beserta juga playlist untuk video-video sebelumnya. Tapi ya, kita hari ini akan bermain Jewel Mine ya, yang sepertinya juga merupakan puzzle terakhir dari Duels and Duality ini. Kita sudah menyelesaikan Sapphire, Ruby, Emerald, dan juga Citrine, dan itu memberikan informasi tentang bagaimana cara menyelesaikan puzzle ini. Di sini, the digit on a gemstone indicates its value. Jadi, ketika kita sudah menyelesaikan puzzle Sapphire, Ruby, Emerald, dan Citrine di sini, di akhir puzzle tersebut ada custom text-nya kan ya. Sukses, you now know the value of the gemstone. Jadi, kita tinggal melakukan transfer saja di Sapphire di sini misalkan di gemstone Sapphire pada grid tersebut angkanya harus kita transfer ke tempat biru di sini, angka yang sesuai. Di Ruby juga sama, di gemstone merah kita harus transfer angka yang sesuai pada gemstone tersebut. Dan juga each line in this mine is a different color. Menariknya di sini semua garisnya adalah berbeda warna semua ya. Dan to discover the nature of the colored lines and the value of each gemstone, explore these four mini mines. Sepertinya di puzzle-nya juga bakal ada garis-garis yang sama ya dengan yang kita sudah temukan di puzzle Sapphire, Ruby, Emerald, dan Citrine di sini. Oke, dan ini adalah semua kompilasi peraturan yang telah kita temukan pada Sapphire, Ruby, Emerald, dan juga Citrine. Agak panjang sih ya, tapi ini merupakan peraturan yang sudah kita mainkan pada puzzle-puzzle sebelumnya juga. Dan di sini saya akan jelaskan secara singkat saja untuk semua peraturannya, karena agak panjang juga, di mana aturan klasik Sudoku dan Fog berlaku. Jadi untuk klasik Sudoku, kita harus menempatkan angka 1 sampai 9 pada setiap peta kosong, sehingga setiap baris, setiap kolom, dan setiap kotak 3x3 itu memuat seluruh angka tepat satu kali, atau tidak ada angka yang berulang. Kemudian ada fog juga, kalau kita sudah masukkan angka yang benar, kita akan membuka cahaya pada sekeliling angka tersebut, dan kita juga nggak perlu menebak-nebak untuk menyelesaikan puzzle-nya. Berlian di sini diisi angka yang sesuai, jadi pada puzzle Sapphire, Ruby, Emerald, dan juga Citrine, kita harus mentransfer angka tersebut ke berlian yang sesuai di sini. Dan kemudian setiap garis di sini memiliki warna yang berbeda dan tidak bersilangan dengan dirinya sendiri atau garis lainnya. Jadi kalau misalkan kita punya sebuah garis yang warna hijau, garis lainnya itu nggak boleh warna hijau juga gitu. Jadi nggak boleh ada dua garis yang memiliki warna yang sama. Hanya ada satu garis yang berwarna hijau. Dan juga garis tersebut tidak boleh bersilangan ya dengan dirinya sendiri. Jadi nggak mungkin kalau misalkan garis itu mengambil petak yang sudah dilalui oleh sebuah garis lah. Jadi garis ini nggak boleh mengambil petak yang telah dilalui oleh garis tersebut, atau juga garis lainnya dengan warna lainnya itu mengambil petak yang sudah diambil oleh sebuah garis. Nggak boleh ada persilangan di situ. Oke. Dan kemudian di sini ada index lines ya sebagai peraturan utamanya. Index lines itu semua garis pada puzzle ini harus selalu merupakan garis index lines dan juga nantinya garis-garis dengan warna tertentu itu memiliki peraturan tambahan. Dan di peraturan index lines ini adalah kalau kita punya garis 5 petak misalkan seperti ini dan ada berlian di sini ya di petak di ujung garis tersebut. Dia akan kita harus melihat posisi dalam garis tersebut itu merupakan posisi keberapa. Dimulai dari berlian ketika dibacanya, ini merupakan posisi 1, ini posisi 2, ini posisi 3, ini posisi 4, ini posisi 5. Dan angka pada posisi tersebut, misalkan di sini posisi kedua, dia akan menandakan di mana angka 2 berada pada garis tersebut. Jadi contohnya kalau misalkan ini berisi angka 4, maka angka 2 harus kita tempatkan pada posisi keempat, yaitu di sini nantinya. Oke, dan itu adalah peraturan untuk index lines yang berlaku untuk semua garis pada puzzle ini. Dan kemudian ada beberapa peraturan tambahan. Kalau dia merupakan garis biru, dia merupakan regen sum lines. Jadi regen sum lines itu adalah sebuah garis itu nanti akan terbagi menjadi beberapa segmen. Ini menjadi sebuah segmen dan ketika dia keluar dari box tersebut, jadi garis perbatasan di sini akan membagi garisnya menjadi segmen yang baru. Ini menjadi sebuah segmen yang baru dan nantinya jumlah pada setiap segmennya itu harus berjumlah sama. Kalau ini jumlahnya 10, ini juga jumlahnya 10 untuk segmen tersebut. Dan kemudian ada parity lines. Di sini untuk garis merah adalah parity lines di mana angka di sepanjang garis tersebut bergantian lah, ganjil genap, atau kebalikannya genap, ganjil. Dan kemudian ada modular lines, kalau misalkan dia adalah garis hijau laut, jadi setiap kumpulan 3 petak di sepanjang garis tersebut, 3 petak ini, yang bersebelahan di sepanjang garisnya, 3 petak ini, itu harus berisi satu angka dari grup 147, satu angka dari grup
258 dan satu angka lagi dari grup 369. Dan yang terakhir adalah entropic lens, itu memiliki peraturan yang sama dengan modular lens ini, tapi dengan grup yang berbeda, yaitu dari grup 123, dari grup 456, dan dari grup 789, angka rendah, angka tengah, dan angka tinggi. Untuk tiga petak yang bersebelahan di sepanjang garis tersebut, dan garis entropic lens itu adalah garis warna kuning. Oke, dan itu adalah semua peraturan untuk puzzle hari ini. Dan mari kita langsung saja untuk result timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, di sini saya harus transfer juga ya angkanya ya, saya lupa di sini. Ini saya sudah catat untuk seluruh angkanya. Biru kita adalah angka 8, berarti kita harus tempatkan angka 8 di sini dan 8 di sini. Oke, dan merah kita adalah angka 4, di sini harus berisi angka 4, ini berisi angka 4. Langsung banyak garisnya di sini ya. Dan hijau adalah angka 7, ini adalah 7, ini harus 7. Dan kita punya kuning ya, kuning adalah 9, berarti ini harus 9, dan ini harus 9. Oke, menarik di sini ya. Berarti di sini ada semua garis lah ya di sini menariknya. Ada garis hijau di sini, garis biru, kemudian garis merah dan garis kuning di sini ya, sama garis abu-abu juga. Garis abu-abu itu di puzzle-puzzle sebelumnya adalah index line semua kan ya. Ini kan semua puzzle-nya adalah index line kecuali kalau ada warna-warna di sini ini merupakan garis dengan peraturan tertentu. Oke. Tapi menariknya di puzzle ini, hmm, iya masalah di puzzle ini kita nggak tahu ya. Dia garis tersebut itu, oh, oh, oke 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 oke. Ini ada satu logika yang sangat menarik banget. Kalau kita lihat di garis abu-abu ini, garis ini kan akan selalu extend kan ya. Dia akan mengambil ke petak ini, minimal mengambil petak ini, kemudian mengambil petak ini, mengambil petak ini, mengambil petak ini, dan seterusnya untuk extend kalau kita lihat dari segi visualnya di sini. Jadi antara garisnya itu merupakan 8 petak, dan ini adalah berliannya lah ya. Atau enggak, garis itu adalah 9 petak, dan ini adalah berliannya. Tapi kita tahu pada index line itu sebelumnya, dia harus berisi angka 1 sampai panjang garis tersebut. Jadi kalau ini adalah panjangnya 8 petak, kita harus berisi angka 1 sampai 8. Maka di box tersebut, kalau ini panjangnya adalah 8 petak, kita harus menempatkan angka 9 di boxnya hanya bisa di sini. Dan itu kan nggak mungkin, karena sudah ada angka 9, nggak mungkin di petak ini lagi. Jadi ya, dia harus 9 petak sekarang. Dan ya, karena kalau kita lihat dari segi visualnya ya di sini. Ini adalah ujung dari garisnya, dan ujung lainnya itu dia hanya bisa di sini kan ya berarti. Menjadi sebuah ujung dalam garis tersebut, dan ini merupakan berliannya sekarang. Maka ini akan berisi angka 1 sampai 9 dan akan mengindeks beberapa hal situ ya. Oke. Hmm, tapi kayaknya kalau untuk angka di sini mungkin kita bisa melakukan pencil marking beberapa hal sih, tapi nggak semenarik kalau index sense itu digabung dengan beberapa peraturan lainnya. Jadi mungkin kita coba lihat di situ dulu kali ya. Oke, coba deh di biru sini satu dua, iya karena garis biru ini kita nggak boleh memiliki dua garis dengan warna yang sama itu berulang kan ya pada puzzle ini. Jadi kayak nggak mungkin ini merupakan sebuah garis biru, kemudian ada garis biru lainnya di garis biru ini. Jadi garis biru ini harus terhubung dengan garis biru ini. Dan untuk menghubungkannya, dia hanya bisa melalui ke petak ini, kemudian bergerak ke atas ya, mengambil seluruh petak ini nantinya. Jadi karena dia harus terhubung karena hanya ada satu warna pada masing-masing garis, dan dia harus terhubung, dia hanya bisa bergerak seperti ini. Dan minimal mengambil ke petak ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini sudah 8 petak ya. Dan panjang dari index sense itu maksimal 9 petak saja. Jadi antara dia mengambil satu petak lagi ke atas, atau dia stay ke 8 petak. Tapi harusnya nggak mungkin ya sih, karena ini adalah Regin Samlines kan ya. Jadi ini menjadi sebuah segmen, ini menjadi sebuah segmen yang baru, dan ini adalah segmen juga. Tapi kalau ini adalah segmen satu petak, kita tahu ini bakal menjadi jumlahnya minimal 10 kan ya. 4 angka yang berbeda dijumlahkan minimal 10, maka angka di sini harus 10 atau lebih. Dan itu kan nggak mungkin satu angka saja. Jadi memang harus extend lagi, sehingga menjadi 9 petak yang merupakan maksimal panjang dari index lines. Dia harus berisi angka 1 sampai 9 nantinya, dan dia harus berbeda semua. Oke. Lalu gimana sekarang untuk lanjutannya di sini ya? Tapi kan iya saya mulai mengingat-ingat ya logika yang telah kita pelajari di puzzle-puzzle sebelumnya.
dia harus berisi angka 1 sampai 9. Berarti kalau misalkan yang kalau angka 1 sampai 9 kita jumlahkan itu akan selalu berjumlah 45 kan ya. Ini tadi saya belum ngejelasin nggak sih untuk kenapa dia harus berisi angka 1 sampai 9 nggak sih? Karena kita ulang lah ya untuk logikanya di sini. Tadi kalau misalkan di sini adalah 8 petak saja, ini adalah posisi 1, ini posisi 2, ini posisi 3, ini posisi 4, ini posisi 5, ini posisi 6, ini posisi 7, ini posisi 8. Berarti kan kalau ini adalah garis yang 8 petak dan ini akan menandakan di mana angka 1 berada pada garis tersebut, maka pasti ada angka 1. Ini akan menandakan di mana angka 2 berada pada garis tersebut, ini akan menandakan di mana angka 3 berada, dan seterusnya, maka pasti bakal ada angka 1 sampai 8 nantinya. Dan itu nggak mungkin karena ini nggak mungkin angka 9 nantinya. Kalau ini adalah angka 1 sampai 8, ini harus 9 dan nggak mungkin. Maka harus 9 petak di sini. Dan berisi 9 angka yang berbeda. Jadi sebuah garis indeksan itu harus selalu berisi angka yang berbeda semua dan juga dia harus berisi angka 1 sampai panjangnya. Makanya ini kenapa harus berisi angka 1 sampai 9 nantinya. Oke. Dan angka 1 sampai 9 kalau kita jumlahkan harus berjumlah 45 kan ya. Maka kita harus membagi 45 tersebut menjadi 3 segmen yang berbeda. Jadi dua petak ini harus berjumlah 15, ini berjumlah 15 dan ini berjumlah 15 sehingga totalnya berjumlah 45 nantinya. Maka dua petak ini untuk berjumlah 15 nggak mungkin 7 tambah 8, maka harus 6 tambah 9 di sini. Dan dia juga mengindeks di mana angka 9 berada. Ini 9 sudah pasti akan ada di dua petak ini, dan angka ini akan mengindeks di mana angka 9 pada garisnya. Jadi nggak mungkin 6 dan kalau 6 ini harus 9 di sini, dan itu nggak mungkin lagi. Jadi ini harus 9 sekarang, ini harus 6. Oke, kita sudah tahu ya bagaimana garis tersebut kerja. Mungkin kita coba untuk lihat aja untuk warna garisnya di sini kali ya, biar lebih enak juga untuk lihat ya. Ini adalah sebuah segmen, ini sebuah segmen, ini sebuah segmen. Oke. Lalu 6 sini menandakan di mana angka 8 berada ya. 8 tersebut harus di posisi ke-6 yaitu di sini. Dan dua petak ini berjumlah 7. 7 tambah 8 berjumlah 15. 1 tambah 6 nggak mungkin lagi, harus 2 tambah 5 atau 3 tambah 4. Oke. Ini menandakan di mana angka 7 berada ya. 7 antara di 2, 3, 4, 5. Tapi nggak mungkin 5 lagi sekarang. 7 nggak mungkin sini. Jadi ini nggak mungkin 5 lagi sekarang. Dan kalau ini bukan 5, ini bukan 2 untuk penjumlahan kita. Dan ini menandakan di mana angka 1, 2, 3, 4, 5. Ini menandakan di mana angka 5 berada ya. Antara di posisi itu sendiri atau dia ke 3 dan 4 di sini ya. Dan kayaknya nggak ada masalah deh di situ. Jadi kayaknya ini nggak terlalu menarik untuk kita dapatkan lanjutannya di sini. Mungkin kita coba lihat yang lain dulu. Um, ini semua garisnya itu juga memiliki visual yang sama ya. Garis hijau sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan dia bisa extend lagi menjadi 9 kan ya. Jadi antara dia 8 petak atau 9 petak. Dan sama juga di kuning sini. Dia harus terbang sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Antara 8 petak atau 9 petak. Yang menarik yang mana? Parity lines itu ya kalau parity lines itu dia masih parity lines bakal selalu extend nggak sih? Menariknya. Karena parity lines itu kalau ini hanya berisi angka 1 sampai 8, 1 sampai 9 saja, kita nggak bisa menempatkan angka 9 pada baris ini. Kalau ini berisi angka 1 sampai 8, maka 9-nya di baris ini otomatis kan ada di dua petak ini dong. Jadi nggak mungkin lagi karena 9 sudah ada di kedua kolomnya. Jadi angka penetrans ini memang harus extend lagi sehingga mengambil ke petak ini nantinya. Dan kita tahu kalau garis peritilans itu 9 petak dan berisi angka 1 sampai 9, maka kita tahu bagaimana kita bisa menempatkan angka ganjil dan angka genapnya ya. Karena peritilans itu kan akan selalu bergantian. Hijau, ungu seperti ini untuk coloringnya. Kita nggak tahu apakah yang hijaunya adalah angka ganjil atau angka genap, tapi dan ini 9 petak, maka harus extend juga ke garis ke petak ini, nggak ada tempat lain untuk mengextendnya. Dan ya, karena dia berisi 5 ganjil dan 4 genap, dia berisi angka 1 sampai 9, maka yang hijau ini harus yang ganjil. Dan ungu kita adalah yang genap, supaya bisa memenuhi 5 ganjil dan 4 genap. Oke, jadi kita tahu yang mana yang merupakan ganjil dan mana yang merupakan genap sekarang ya. Lalu 8 menariknya yang angka genap pada baris ini, dia harus ada di sini atau sini ya.
Berarti kalau ini 8, ini bakal 2 nantinya. Kalau ini 8, ini harus 4. Jadi petak ini harus 2 atau 4. Oke. Ini sangat menarik banget ya. Benar-benar mengambil banget seluruh logika-logika yang telah kita pelajari pada puzzle-puzzle sebelumnya ke puzzle ini juga sekarang. Oke. Lalu, hmm, hmm, mana lagi ya lanjutannya? Hmm, entropic line sekali ya. Entropic line 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mungkin nggak sih entropic lines itu berisi 8 petak saja? Kalau dia berisi 8 petak, hmm, masih oke ya. 1, 2, 3. Kalau dia berisi 8 petak saja, dia berisi angka 1 sampai 8. Dan kita bisa aja memenuhi 3 petak yang selalu bersebelahan pada entropic lines itu dengan 3 angka rendah, 3 angka tengah, dan 3 angka tinggi. Hmm. Jadi logika di entropic lines dan di modular lines ini adalah seluruh pola dari warna-warna di sini akan bergantian gitu. Mungkin karena sudah banyak warna yang telah saya gunakan di sini, jadi mungkin saya gunakan dengan um, ini aja kali ya, dengan menggunakan lingkaran di sini oleh pen toolsnya. Jadi kalau kita lihat pada 3 petak ini pada garis tersebut, misalkan yang bersebelahan dalam garisnya, kita bisa coba warnakan saja dengan 3 warna yang berbeda untuk simbolik masing-masing grup tersebut entropic lines. Satu angka rendah, satu angka tinggi, satu angka tengah. Kita nggak tahu yang mana merupakan angka rendah, yang mana merupakan angka tinggi, tapi 3 petak tersebut karena merupakan 3 angka yang berbeda, 3 grup yang berbeda, kita coba simbolikan saja dengan warna-warna tersebut. Kemudian kita bisa lihat 3 petak ini, dia masih butuh dari grup merah yang belum, kemudian 3 petak ini dia masih butuh dari grup biru yang belum, dan itu akan selalu terjadi perulangan kalau kita lihat di sini. Kemudian 3 petak ini masih butuh orange yang belum dari grupnya. Jadi kalau di entropic lines dan model line juga dengan logika yang sama, itu akan selalu berulang. Misalkan di sini adalah merah, biru, orange, dan seterusnya merah, biru. Oke, cuman nggak tahu sih apakah membantu di sini atau enggak ya. Oke. Kira-kira di mana lagi lanjutannya ya menarik ya. Ini berisi semuanya angka genap ya, 2, 4, 6, 8. Dan ini bukan 4 nantinya. Ada sudoku sekarang. Kita tahu 8-nya bakal ada di sini, jadi ini nggak mungkin 8 lagi. Dan 2 atau 4 di sini, dia menandakan angka 8 di sini ya, di sini atau di sini, jadi masih nggak ada masalah. Berarti petak ini nggak mungkin angka genap lagi sekarang. 2, 4, 6, 8 sudah digunakan semua, makanya harus ganjil. 1, 3, 5, 7, 9, tapi nggak mungkin 9 oleh sudoku. Dan ini akan mengindeks di mana angka 2 berada. Kalau ini 1 ini harus 2, kalau ini 3 ini harus 2, kalau ini 5, ini nggak mungkin 5 ya, karena ini nggak mungkin 2 lagi sekarang. Jadi nggak mungkin 5, 2, ini harus 1, 3, 7. Oke. Kita tahu 9 angka di sini merupakan angka yang berbeda kan ya. Maka angka di sini, di baris ini, dia nggak boleh berulang pada garisnya. Maka angka di sini adalah angka yang sama dengan angka di sini. Maka ini harus 137 kita. Ya, menarik banget di sini ya. Kalau dia merupakan garis 9 petak, angka di ujungnya itu bakal selalu sama ya. Kayak misalkan di sini ya sekarang. Angka di sini harus sama dengan angka di sini nantinya. Di mana angka tersebut muncul di kolomnya, dia nggak mungkin berulang pada garisnya, maka dia hanya bisa di sini nantinya. Oke. Berarti coba kita sama aja lah ya, seluruh garis tersebut. Angka di sini adalah bisa aja 1, bisa aja 2, bisa aja 3, bisa aja 4, bisa aja 5, tapi nggak mungkin 6, 7, 8, 9 karena melihat ke petak ini nanti. Ini harus 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini akan mengindeks di mana angka 1 berada. Dia nggak mungkin 5, 1 lagi sekarang. Jadi harus 1, 2, 3, 4 ya. Bantu nggak sih? Oke. 2, 3, 4 di sini. Ini menandakan angka 7 bakal ada di sini nantinya. Jadi angka ganjil sini, dia nggak mungkin 7, 9, atau 7 lagi. 9 atau 7 nggak mungkin ke petak ini. Jadi ini harus 1, 3, 5.
Dan ini akan mengindeks di mana angka 9 berada pada garis merah ini ya. Jadi nggak mungkin 19, 39 juga nggak mungkin. Dan kita dapat angka lagi di sini yaitu 5 dan mengindeks angka 9 di sini berarti. Nice, luar biasa banget. 5 harus muncul pada garis ini dan hanya bisa di sini berarti dia nggak mungkin berulang pada boxnya. Maka kita tahu ini harus berjumlah 5 tambah 2 sini ya untuk garis regencembrancenya. Dan 2 nggak boleh berulang pada garisnya, serta juga mengindeks angka 7 harus berada pada posisi kedua, yaitu di sini. Nice, luar biasa banget. Oke, dan di box ini kita butuh 134 yang belum muncul ya. Dan ini adalah 134 triple, maka di boxnya nggak boleh ada angka 4 lagi. Ini harus 2 sekarang. Kita sudah selesaikan, kita coba lihat aja untuk coloringnya. Dan angka di sini harus muncul di sini tadi kan ya, maka ini nggak mungkin 2 atau 5 lagi. Sejauh ini interaksinya benar-benar luar biasa banget sih. Oke, kita butuh 9 juga di box ini, hanya bisa di sini, dan angka yang belum muncul adalah angka 6. Dan 2 di sini mengindeks angka 8 harus berada pada posisi kedua, yaitu 8 di sini. Ini bukan 8 lagi sekarang, dan bukan 2 juga, sehingga menjadi 6. Ini menjadi 4, 2, 6, 8 sudah mendapatkan petak tersebut, atau dengan indexingnya 6, 4. Oke. Dan ini bukan 7 lagi sekarang ya. Ini mengindeks di mana angka 1 berada, antara 1 di sini atau 1 di sini, maka 1 harus ada di 2 petak ini. Lalu, di mana lagi lanjutannya? 3. Angka di sini mengindeks angka 1 ya. Oh enggak, sorry. Ini ada yang salah ya. 7 di sini bukan 7 di sini yang benar. 2 mengindeks angka 7 di sini ya, yang benar. Oke. Harus agak berhati-hati nih dalam melakukan ininya ya, dalam melakukan scanningnya. 27 yang benar, tapi masih sama kita butuh 134 dan di sini 134 triple membuat ini menjadi 2 juga tetap. 2 membuat ini menjadi 8 dalam indexing, ini menjadi 6 juga oleh Sudoku dan ini menjadi 4 oleh Sudoku. Oke, jadi baru benar. 96 masih sama, masih bisa kita dapatkan. Dan angka di sini mengindeks angka 1 pada posisi itu ketiga keempat. Jadi ini masih belum tahu ya gimana dia berinteraksi situ. Oke, 25 membuatnya bukan 25 juga tadi. Lalu di sini akan mengindeks di mana angka 2 berada ya. Jadi dia nggak mungkin 42 kalau sudah ada 2 di kolomnya. Jadi antara 1, 2 di sini atau 3, 2 di sini. Jadi 2-nya bakal ada di sini nantinya. Oke. 3 petak ini model lines butuh dari grup 3, 6, 9 kan ya. Dan itu bukan 6 dan 9 sekarang di box ini. Jadi angka 3 yang bakal muncul sini, bakal ada angka 2, bakal ada angka 3, dan kita butuh satu grup lagi dari grup 147. Tapi kalau iya, karena di garis tersebut tiganya bakal ada di 3 petak ini ya, maka angka di sini menandakan di mana angka 3 berada. Jadi dia harus 1, 2, 3 juga. Antara 3 tersebut atau 2, 3 atau 1, 3 di sini. Tapi nggak mungkin 1, 3 lah ya, karena kita tahu salah satu petak ini harus 2 kan tadi. Kalau dia adalah 1 di sini dan 3 di sini, kita nggak bisa menempatkan angka 2 lagi di sini. Jadi nggak mungkin 1 lagi di situ. Oke, perlahan kita bisa dapat eliminasi sedikit-sedikit kan ya. Oh, dan angka di sini tadi harus sama, makanya harus berisi angka 7 kita. Dan 7 mengindeks angka 1 harus di sini, sehingga menyelesaikan barisnya ini harus 3 sekarang. Nice. Oke. Lalu di mana lagi? 5, 2. Tapi angka di sini, ya sekarang garis ini adalah garis yang 9 petak sekarang ya. Kalau kita lihat garis ini dia hanya bisa berlanjut ke sini, berlanjut ke sini, berlanjut ke sini, berlanjut ke sini, dan menjadi 9 petak. Dan angka di sini nggak boleh berulang pada garisnya, maka angka tersebut harus menjadi angka di sini pada kolom tersebut. Di mana angka tersebut muncul, dia hanya bisa di sini. Jika ini adalah 8 kita, nice. Oke, dan ya tinggal ini modulan sudah pasti bergerak seperti ini dan menjadi 9 petak juga. Jadi ya kita sudah mendapat banyak sekali informasi di sini ya. Nah, kita lihat aja tadi coloringnya, nah, kita lihat juga untuk coloringnya. Dan sekarang saya mau coba untuk coloring entropic lines ini kali ya. Karena ini cukup membantu banget. 8 di sini adalah angka tinggi dan dia mengindeks angka 1 pada posisi ke-8 yaitu di sini. Jadi kita tahu bagaimana entropic lines berlaku. Ini akan menjadi bukan orange. Tiap yang jaraknya 3 petak lah. 1, 2, 3 setelahnya itu akan selalu orange. 1, 2, 3 itu akan selalu menjadi angka tinggi nantinya. Dan sekarang 3 petak ini kita masih butuh ungu, jadi pergantiannya ungu, hijau, orange sekarang.
Oke, ungu, hijau, orange, ungu, hijau, orange. Luar biasa banget. Berarti kita tahu ini adalah 7 dan 9. Dan di kemarin juga ada sebuah logika yang sangat menarik banget ya, di mana tiga petak pertama itu di posisi satu, posisi 2, posisi 3, dimanapun angka rendahnya berada, itu harus selalu mengindeks dirinya sendiri. Karena kalau di 3, ini harus 2. Dia akan mengindeks angka 2 pada posisi kedua, dan itu nggak mungkin. Karena ini dua-duanya merupakan angka rendah, karena tiga petak ini masih butuh satu dari masing-masing grup. Nggak mungkin ada dua angka rendah di tiga petak tersebut. Jadi ini harus 2 sekarang. Dan itu berlaku juga untuk tiga petak ini ya. Ini angka tengahnya itu hanya bisa mengindeks dirinya sendiri, atau enggak kalau di 6 dia akan mengindeks angka 5 di sini, dan itu nggak mungkin mengindeks angka tinggi. Tiga petak ini yang merupakan angka tingginya itu hanya bisa mengindeks dirinya sendiri. Ini nggak mungkin 9, atau ini bakal 7. Nice. Luar biasa banget 7 9. Kemudian ini butuh angka 4 dan 6, tapi oleh sudoku saja di sini ada 6 yang membantu. 4 6 selesai, ini menjadi 3 di kolomnya. 4 melihat ke samping menyelesaikan 4 kita. Dan 4 mengindeks diri sendiri masih oke, dan ini antara mengindeks satu sama lain atau mengindeks diri sendiri nggak ada masalah. Di box ini masih butuh 2 dan 5. Oleh sudoku masih belum terlalu membantu sih ya di situ. Tapi ya ini belum, kita lihat saja untuk coloringnya. Dan kita punya angka di sini di mana dia muncul lagi di barisnya. Banyak banget geometrisnya yang menarik ya. Angka di sini hanya bisa muncul di sini sehingga menjadi 2 kita yang menyelesaikan oleh sudoku 2, 3, dan 1. Jadi ini juga bisa kita selesaikan ya untuk modular lines ya. Ini merupakan dari grup 258, ini grup dari 147, ini adalah dari grup 369. Maka pergantiannya harus ungu, hijau, orange, ungu, hijau, orange. Nice. Oke, dan ini adalah dari grup 69 sekarang. Ini adalah dari grup 258, tapi nggak boleh ada angka 2 berulang pada garisnya. Dan yang terakhir adalah 4 dan 7 di sini. Ada angka 7 untuk menyelesaikannya. 4, 7 selesai. Lalu, ini saya salah kah? Hmm, kayaknya saya salah ya di sini ya. Ungu, hijau, orange, ungu, hijau, orange, ungu, hijau, orange. Kayaknya saya salah deh, karena ini 6 dan 9 nggak mungkin sini lagi sekarang. Oke, oke, saya menemukan kesalahannya di mana ya, karena angka di sini kan angka di sini bukan merupakan posisi kelima. Saya salah ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini mengindeks dirinya sendiri memang benar, tapi dia hanya bisa 6 sekarang, nggak mungkin 5. Kalau 5 dia mengindeks angka 6 di sini, dan itu nggak mungkin. Yap. Dan ini adalah angka rendah juga, tadi harus 2, nggak mungkin 1 atau 3 atau mengindeks angka yang salah. Dan ini angka tingginya itu harus berisi angka 7, posisi ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yap, ini baru benar. Oke. Dan sekarang ini adalah dua angka yang sama, ini harus 2, dan benar sekarang menyelesaikan 3 dan 1 kita. Lalu kita coba selesaikan dulu untuk entropi kita. Ini nggak mungkin 6 atau 4, angka tengahnya maka harus 5. Ini angka tengahnya harus 4. Dan ini angka tingginya harus 9 sekarang. Dan angka rendah terakhir harus 3 pada kolomnya. Nice. Oke, sorry. Oke, kita lanjutkan sekarang ya. 4 nggak mungkin sini lagi. Dan 1 tadi menyelesaikan 1, 3 di sini. Lalu kita bisa mulai melakukan coloring untuk modul lines ini ya. Kita punya hijau, orange, ungu, hijau, orange kembali. Dan sekarang benar ya, ini ungu, hijau, orange. Ini masih mungkin untuk berisi angka dari 3, 6, 9. Nggak mungkin 3 dan 9, tapi masih mungkin untuk berisi angka 6. Dan ini sekarang harus 9 kita, untuk dari grup 3, 6, 9. Ini dari grup 258, tapi nggak mungkin 2. Ada 8 untuk membantu. 58 selesai. Dan yang terakhir dari grup 47, 7-nya hanya bisa di sini. Oke, nice. Coba kita selesaikan box-box ini dulu lah ya. 1, 2, 3, 4, dan 8 yang belum muncul sini. 8, 4, di sini masih butuh 1 dan 3. Oke, masih belum bisa diselesaikan. Di sini 2 dan 5. Belum bisa diselesaikan juga ya di situ. Di kolom ini mungkin 1, 2, 3, 4, 4 dan 7 ya, yang belum muncul pada kolom ini. Ada 7 untuk bantu. 7, 4 selesai. Ini butuh 1, 3, dan 6. Ini nggak mungkin 3, ini nggak mungkin 6. Jadi kayaknya di index lines ini nantinya akan membantu ya dalam menyelesaikan endingnya nanti. Di baris ini kita butuh 1, 3, 6. Terlalu menarik juga. Baris ini mungkin 2, 5, dan 6. Ya, nggak terlalu membantu juga di situ ya.
Ini mungkin kita harus lihat dari segi sudokunya ya. 4 oleh sudoku, sekarang tinggal 4 yang terakhir yang belum muncul di box ini. Itu hanya bisa di sini sekarang. Dan kita tahu ini merupakan berliannya ya. Jadi em, sekarang ini merupakan ke posisi ke-7. Dia mengindeks angka 7 berada di mana? Harus di posisi ke-4, 1, 2, 3, 4 di sini. Oke, nice. 7 sekarang oleh sudoku, dia hanya bisa di sini. Lalu angka apa yang menarik di box ini ya? Angka 9 mungkin? Ya, 9 mereka dia hanya bisa di dua tempat ya, di sini atau di sini. Dan kalau ini 9, itu harus 3 di sini. Itu masih bisa ya. Dan ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang 9 ini harus 5. Dan itu nggak mungkin lagi karena sudah ada angka 5 di sini. Jadi ya, dia harus 9, 3. Dan sekarang 3 oleh sudoku di box ini hanya bisa di sini. Oke. Lalu angka apa lagi? Angka 2 mungkin? 2 atau 8 lah ya. 8 tinggal di dua tempat. Oh, dan satu tempat ternyata. 8 nggak mungkin di sini juga. Jadi hanya bisa di sini. Ini mengindeks 1, 2, 3, 4, 5. 8 harus mengindeks angka 5 di sini. Harus berhati-hati banget tuh biar nggak salah lagi. Ini adalah 1, 2, 6 yang belum muncul. Ini bukan 2, ini bukan 6 lagi sekarang. Dan ini mengindeks di mana angka 1 berada. Antara 1 di sini atau 1 di sini. Jadi nggak mungkin ada 1 lagi di boxnya di sini. Ini harus 6, ini harus 1, 6. Nice. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan semua garisnya sepertinya ya. Ini juga antara dia saling mengindeks atau mengindeks dirinya sendiri. Jadi tinggal sudoku aja. Nice. Di baris ini sekarang kita masih butuh 5 dan 9. Yap, bisa kita selesaikan. 9, 5, 5, 2. 2 di box ini hanya bisa di sini. Oh, ada 3 juga dari awal ya. 3, 1 ternyata sudah selesai. Dan di box ini butuh 1 dan 8. Yap. 8, 1, 1, 2. Baris ini 2 dan 3 yang belum muncul. 2, 3. Baris ini adalah 5 dan 6. Yap. 5, 6. Dan di box yang terakhir 1 dan 6 ya. 1, 6 seperti ini. Dan yang terakhir adalah 2, 3, dan juga 5. Yap, 5, 2, dan 3. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk Jewels and Duality Jewel Mine. Puzzle yang sangat cocok banget ya sebagai penutup Jewels and Duality di sini. Menggabungkan semua peraturan yang telah kita temukan pada Sapphire, Ruby, Emerald, dan juga Citrine digabungkan menjadi satu kesatuan puzzle yang berinteraksi dengan luar biasa banget di puzzle ini. Dan saya benar-benar enjoy banget sih untuk bermain Jewels and Duality secara keseluruhan dan juga sangat enjoy banget untuk mengobservasi ya varian garis index lines ini ketika digabungkan dengan varian garis lainnya, Regentsam lines, Modular lines, Parity lines, dan juga Entropic lines, itu bisa menghasilkan interaksi yang sangat menarik banget atau pola yang cukup menarik banget untuk dilakukan observasi gitu. Terutama pada entropic lines sih, favorit saya ya. Di 3 petak pertama, itu angka rendahnya harus selalu mengindeks dirinya sendiri, ke posisi 4, 5, 6, angka tengahnya mengindeks dirinya sendiri, dan angka tinggi akan mengindeks dirinya sendiri pada posisi 7, 8, 9. Itu benar-benar luar biasa banget. Dan seperti biasa, Martinez ini sangat handal banget ya sebagai seorang setter membuat puzzle-puzzle yang sangat seru banget untuk dimainkan, juga memiliki visual yang sangat indah banget. I really enjoyed solving this puzzle Martyrs. Thank you very much for creating it. Dan semoga kalian juga suka untuk menonton videonya dan juga bermain puzzle-nya. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.